Banyak kapal dan pesawat lenyap tanpa jejak. Para penumpang nggak pernah terlihat maupun terdengar lagi. Berbagai laporan tentang cahaya aneh di langit. Bukan, ini bukan adegan dari film blockbuster Hollywood mendatang. Tapi beberapa kejadian aneh yang dilaporkan selama lebih dari seabad di sebuah area dengan julukan mengerikan kuburan Danau Ontario. Juga disebut sebagai segitiga Bermuda Kanada atau pusaran Marysburg. Lokasinya membentang di sebagian Danau Ontario dari Kingston ke County Prince Edward di Kanada dan turun ke Oswego, New York di Amerika Serikat. Kisah-kisah tentang area ini sama mengerikannya dengan dinginnya air danau di mana kisah itu terjadi. Cerita yang paling meresahkan melibatkan sebuah sekunar bernama Bavaria. Saat itu tahun 1889 dan kapal itu sedang diderek melintasi danau. Air yang deras memutuskan tali derek dan Bavaria hanyut menjauh. Syukurlah, sekunar itu kemudian ditemukan aman dan utuh. Tapi ada yang hilang, krunya. Tak seorang pun ditemukan di atas kapal. Yang membuat cerita ini makin ganjil adalah meja makannya tertata, ada roti yang baru saja dipanggang, serta uang dan surat-surat milik kapten semuanya ada. Bahkan ada burung kenari piaraan yang berkicau riang seolah-olah nggak ada masalah. Apa yang terjadi dengan kru kapal? Mungkin kita nggak akan pernah tahu, dan ini bukan kejadian unik. Cuma satu dekade berikutnya di tahun 1900, 3 kapal Animinus, Picton, dan Acacia sedang berlayar menyeberangi danau. Cuma 2 kapal yang berhasil sampai ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, Picton, sedang mengebut mendahului yang lain ketika kapal itu lenyap begitu saja. Menurut koki kapal Animinus, kami berlayar dengan lancar di danau itu dan sedang bersenang-senang saat tiba-tiba kami melihat layar atas Picton terlepas. Lalu layar bawahnya jatuh, kemudian ketika kami berdiri dan melihat Picton lenyap begitu saja. Mungkin kapal itu tenggelam karena kemudian terlihat puing-puing di air. Tapi kapal itu sendiri dan semua krunya tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, sebuah botol berisi catatan di dalamnya ditemukan di pelabuhan Sackett, New York. Catatan itu dari Kapten Sidley dari kapal Picton. Aku telah mengikat Vesey kepadaku dengan tali buangan sehingga kami akan ditemukan bersama. Vesey adalah anak lelaki kapten yang berumur 12 tahun. Catatan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika para saksi benar, lenyapnya kapal itu cukup cepat. Kapan Kapten Sidley tahu dia sedang dalam bahaya? Kenapa dia nggak mengirim tanda bahaya kalau sudah ada peringatan? Kapan dia punya waktu untuk menulis catatan, memasukkannya ke dalam botol dan mengikat dirinya dengan anak lelakinya? Ini benar-benar misteri. Dan bukan cuma kapal yang menabrak kekuatan aneh di area itu. Pesawat juga berjuang untuk melewatinya dengan selamat. Tahun 1975, Ron Scott terbang dari Bandara Picton dengan pesawat Cessna 172-nya. Saat memasuki pusaran Marysburg, pesawatnya miring ke samping. Selama beberapa detik, dia nggak mampu membetulkan posisi pesawat. Tapi begitu dia berhasil, kekuatan yang sama memiringkannya ke sisi lain. Sekali lagi, dia terjebak di sana selama beberapa detik tanpa mampu mengendalikan pesawatnya. Sebagai pilot terampil, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia jelas lebih beruntung dibanding pilot Angkatan Udara Kanada, Barry Allen Newman. Newman berada di titik yang sama di tahun 1952 ketika dia kehilangan kendali pesawat jetnya dan jatuh ke danau. Sampai hari ini, jasadnya belum ditemukan. Total lebih dari 270 kapal dan setidaknya 40 pesawat telah berakhir tragis di area itu. Menambah misterinya, kadang orang melaporkan adanya cahaya atau bola terang atau pesawat gelap melayang di langit. Ini lebih sulit lagi dijelaskan. Para saksi yang melapor bersikeras bahwa mereka benar. Sitwell bilang dia melihat sebuah bentuk aneh seperti berlian bersegi banyak yang berputar perlahan di langit. Lalu, bentuk itu lenyap begitu saja. Orang lain mengaku telah melihatnya juga. Tentu saja pusaran Marysburg cuma satu dari beberapa tempat di seluruh dunia yang dikenal sebagai pusaran keji. Sebuah istilah yang ditemukan oleh ahli biologi dan penulis Ivan T. Sanderson. Dia menemukan 12 area lain dengan ukuran yang sama di permukaan bumi di mana terjadi hal-hal aneh. Yang paling terkenal tentu saja segitiga Bermuda yang menakutkan itu. Berlokasi di Samudra Atlantik di antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tempat ini telah dikambing hitamkan atas lenyapnya ribuan orang. Mereka masuk dengan perahu, pesawat, tapi nggak pernah keluar lagi.
Bahkan penjelajah Christopher Columbus mengalami misteri segitiga Bermuda selama pelayaran pertamanya ke Amerika tahun 1492. Dia bilang kompas-kompas menunjukkan arah yang salah, ketinggian laut sepertinya berubah dramatis, dan dia bahkan melihat berbagai cahaya aneh di langit. Tahun 1918, USS Cyclops yang merupakan salah satu kapal bahan bakar terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat lenyap di sana. Karena 309 anggota krunya dinyatakan hilang di laut ketika kapal Cyclops menghilang, ini dipandang sebagai kehilangan jiwa terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu insiden tunggal. Pada saat itu, cuaca bagus. Satu-satunya pesan yang dikirim dari kapal tersebut hari itu mengindikasikan nggak ada masalah atau kekhawatiran, dan sinyal bahaya nggak pernah dikirimkan. Sebuah investigasi Angkatan Laut secara menyeluruh dilakukan. Kesimpulannya, banyak teori telah mengemuka, tapi nggak ada yang benar-benar bisa menjelaskan sebab hilangnya kapal itu. Dengan kata lain, para penyelidik kebingungan. Ada juga segitiga naga yang berlokasi di Samudra Pasifik. Cerita yang paling mengganggu melibatkan sekelompok kapal Jepang yang lenyap tahun 1950-an. Ketika para peneliti dikirim untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, mereka juga menghilang. Dalam masing-masing kasus, mustahil mengetahui apa yang telah terjadi, dan adalah hal mudah untuk terjebak dengan cerita monster laut raksasa yang mengintai di bawah gelombang laut. Siapa yang nggak suka cerita seram? Dan Sanderson mau menerima kemungkinan bahwa kisah semacam itu benar. Dia percaya pusaran keji yang dia pelajari bisa dijelaskan, mulai dari kerutan dalam rangkaian ruang waktu sampai kelainan magnetik hingga orang-orang bawah air. Tentu saja, Sanderson bukan cuma penggemar berat tempat-tempat aneh. Dia juga menulis tentang makhluk-makhluk aneh seperti Bigfoot dan monster Loch Ness. Kemampuannya sebagai ilmuwan netral dipertanyakan. Tahun 1948, dia mengklaim bahwa jejak kaki hewan berjari 3 yang ditemukan di pantai Clearwater di Florida adalah bukti adanya penguin setinggi 4,5 meter, dengan argumen bahwa itu tidak mungkin dipalsukan. Tahun 1988, Tony Sinjorini mengungkapkan bahwa dia dan temannya lah di balik berita bohong penguin raksasa ini, yaitu dengan memasang kaki besi cor pada sepatu kets yang tinggi. Bagaimanapun, mungkin Sanderson bukanlah sumber yang paling bisa dipercaya, tapi ada juga beberapa penjelasan yang sangat menarik dan sepenuhnya natural. Perhatikan khusus pada pusaran Marisburg. Sangat mungkin kapal-kapal seperti Bavaria dan Picton habis karena kesialan dan cuaca buruk. Cuaca tak menentu jelas bukan hal yang enggak biasa di Danau Ontario, dan badai kilat di perairan terbuka terbukti bisa membahayakan pelaut yang paling terampil sekalipun. Dan sekarang pun, dengan kemajuan perakiraan cuaca, kita tetap saja sering salah. Di masa lalu, enggak ada cara untuk memprediksi bahwa badai akan datang, dan cuaca hanyalah satu masalah. Ahli sejarah Mark Sigin bilang bahwa area itu selalu dikenal berbahaya, karena dasar danaunya bisa dengan cepat menjadi dangkal di sepanjang pesisir timur. Ada juga beberapa pulau karang kecil dan dangkalan tersebar di seluruh area, membuat pelayaran jadi berisiko, terutama bagi kapal-kapal yang lebih besar atau yang bermuatan berat. Sampai pertengahan abad ke-20, perakiraan cuaca modern dan pembuatan kapal yang lebih maju telah mengurangi sebagian besar bahaya pelayaran di Great Lake, sehingga kerugian pun berkurang. Kecelakaan kapal besar terakhir di Danau Great Lake adalah kecelakaan SS Edmund Fitzgerald yang tenggelam di lepas pantai Danau Superior di tahun 1975 dengan 29 anggota kru yang tenggelam bersamanya. Sepertinya pusaran nggak cocok buat kemajuan manusia. Adapun cahaya atau bentuk-bentuk di langit, dalam kebanyakan kasus, ini adalah hasil dari fenomena menarik yang disebut inversi panas atau suhu. Jika ini terjadi, selapis udara panas terjebak di bawah udara dingin. Ini bisa menghasilkan fatamorgana atau pemantulan. Jadi, cahaya di atas tanah yang jauhnya berkilo-kilometer bisa dipantulkan di langit, memberikan kesan adanya objek yang terbang. Beberapa bagian misteri lainnya mungkin akan terpecahkan dengan berjalannya waktu. Air bersih Danau Ontario dan suhunya yang dingin membantu mengawetkan kapal-kapal dan pesawat yang tenggelam di sana. Karena para penyelam dan peneliti terus menjelajah area itu, mungkin akhirnya kita akan tahu nasib kapal Bavaria, Picton, Kapten Sidley, dan putranya.